Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Pak. Sebelumnya kami perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis data multivarian. Di sini ingin memberikan laporan hasil analisis tugas studi kasus kami dari 10 hingga 12 yang dimana berjudul menganalisis data SEM untuk tahap uji asumsi atau praanalisis, model pengukuran, dan model struktural. Nah, di sini next ada anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu ada saya pertama, Desta Adelia Saputri, ada Rio De Caprio, ada Andi Maulana Paragai, dan ada Muhammad Rizky Wijaya. Nah, untuk hasil dari pertama ini kita di kasus 1, yaitu dengan SPM Innov kinerja dari 50 objek. Nah, di kasus ini terdapat diketahui sebelumnya di sini ada missing value. Jadi missing value itu merupakan kondisi dengan nilai valid pada satu atau lebih variabel yang tidak tersedia untuk dianalisis. Berdasarkan dari gambar tersebut, di situ data resultnya itu terdapat missing value sebesar 4%, yaitu 4,00%. Nah, karena missing value di gambar tersebut itu masih di bawah batas wajar 5%, maka data missing value itu otomatis diubah dengan nilai rata-rata pada indikator SPM 1. Next, setelah ada missing value, di sini ada outlier. Nah, outlier sendiri itu sebenarnya observasi yang secara substansial berbeda dari observasi lainnya. Misalnya memiliki nilai ekstrim pada satu atau lebih karakteristik. Nah, di gambar di sini tuh diketahui bahwa data yang distandarkan itu diperoleh dengan mengurangi setiap kolom dengan nilai rata-ratanya dan membaginya dengan simpangan baku kolom tersebut. Biasanya data distandarkan itu berkisar minus 4 hingga 4 dan nilai yang hilang dalam data mentah ditampilkan sebagai 0. Nah, ternyata di kasus ini tuh terdapat outlier. Bisa tolong di next, teman-teman. Nah, di situ ternyata ada data outlier di responden nomor 22 dengan indikator aset. Nah, di situ teridentifikasi memiliki outlier sebesar skornya 5,498, yang dimana tuh nilai tersebut itu ternyata melebihi batas toleransi minus 4 hingga 4 tadi, sehingga responden nomor 22 tersebut itu tuh harus dikeluarkan karena memiliki nilai ekstrim dari populasi yang pada akhirnya bisa nyebabin distorsi pada hasil uji statistik di akhir. Lalu ternyata di gambar sebelahnya juga itu tuh ternyata di responden nomor 46 dengan indikator ROE, di situ terindikasi outlier dengan skor 5,617, yang dimana nilai tersebut juga melebihi batas toleransi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, next. Di sini kita masuk ke multikoliniaritas. Jadi multikoliniaritas itu dia tuh kayak situasi di mana terdapat hubungan atau korelasi yang kuat di antara dua variabel dalam mengukur suatu objek yang sama. Nah, diketahui pada gambar di sini itu ternyata nilai average blok FIF-nya tuh sebesar 1,379, yaitu memenuhi ambang ideal, yaitu kurang dari 3,3, yang menunjukkan tidak adanya indikasi kolinialitas yang signifikan antara blok variabel dalam model. Sementara itu juga di situ ada nilai average full collinearity FIF sebesar 1,841 dan juga memenuhi ambang ideal kurang dari 3,3. Nah, dengan demikian berarti nilai AF dan AFIF ini yang dilaporkan itu nunjukin bahwa model memiliki kualitas yang baik dalam mengatasi kolonialitas, sehingga ngedukung juga validitas struktur model yang diusulkan dalam analisis. Nah, bisa di next. Nah, di sini juga ternyata di gambar ini juga tuh tidak adanya nggak ada menunjukkan tidak adanya indikasi kolinialitas yang signifikan atau nunjukin analisis multikolinialitas dengan kualitas yang baik dalam
mengatasi kolinialitas, yaitu dengan nilai full collinearity FVF untuk setiap konstruk, yaitu di situ SPM-nya 2,195, INOV-nya 1,792, kinerjanya ada di angka 2,067, dan interaksi SPM dan INOV itu berada 1,308, yaitu yang berarti memenuhi ambang ideal semua. Berarti di sini secara keseluruhan itu model itu nggak mengalami masalah multikolonialitas yang signifikan antara semua variabel laten baik prediktor maupun kriterion. Next, kita masuk ke validitas konstruk. Nah, di validitas konstruk ini tuh ada yang namanya konvergen dan diskriminan. Nah, validitas sendiri itu sebenarnya tuh sejauh mana skala atau serangkaian ukuran secara akurat mewakili konsep konstruk atau variabel. Nah, di sini kita masuk ke validitas konvergen. Di situ di validitas konvergen ini tuh sebenarnya tuh itu sejauh mana indikator atau item dari suatu konstruk tertentu berkorelasi positif terhadap ukuran alternatif dari konstruk yang sama. Nah, di sini juga minimal autoloading itu harus secara statistik signifikan, karena autoloading yang signifikan pun masih bisa memiliki nilai yang lemah. Gitu. Terus di sini memberikan batasan nilai loading sebesar lebih dari 0,50 dengan nilai ideal sebesar lebih dari 0,70 serta nilai P value harus signifikan kurang dari 0,05. Nah, di gambar ini tuh loading untuk indikator pada konstruk SPM semuanya itu memiliki nilai di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa indikator tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen. Konvergen dengan contoh nilai autoloading tertinggi 0,908 SPM6 dan terendah sebesar 0,818 SPM13. Seluruh indikator SPM itu memiliki korelasi positif yang kuat terhadap konstruk yang diukur juga. Nah, selain itu di sini tuh nilai P value-nya itu juga untuk semua indikator tuh kurang dari 0,01 yang menunjukkan bahwa hubungan antara indikator dengan konstruk signifikan itu secara statistik itu pada tingkat signifikansi. Next. Nah, di sini juga itu nilai overloading untuk indikator pada konstruk INOV itu berada dalam rentang 0,786 hingga 0,894. Sedangkan pada konstruk kinerja berada dalam rentang 0,753 hingga 0,893, yang berarti itu semua indikator memenuhi kriteria validitas konvergen karena nilainya lebih dari 0,70. Sedangkan pada konstruk SPM dan INOV nilai autoloading sebesar 1,000 menunjukkan hubungan yang sempurna antara indikator konstruk tersebut. Nah, ketiga konstruk tersebut itu kurang dari 0,001 yang menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara indikator dengan konstruk masing-masing. Terus dengan demikian berarti indikator-indikator pada konstruk INOV kerja SPM memiliki validitas konvergen yang baik. Mungkin untuk validitas di diskriminan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain, yaitu Andi Maulana Paragai. Silakan. Tes. Oke, lanjut ke materi saya, yaitu validitas diskriminan. Validitas diskriminan itu adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya, itu menurut Haier dan kawan-kawan. Pada gambar tersebut tuh pada gambar di layar dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi sesuai dengan kriteria Werner-Larker, itu karena nilai square root FE untuk setiap konstruknya itu yang berada di dalam kurung diagonal tuh lebih besar dibandingkan dengan korelasi konstruk tersebut terhadap konstruk lainnya. Sebagai contoh, konstruk SPM yaitu memiliki square root AVE sebesar 0,865 yang lebih besar dari korelasinya dengan inovasi, kinerja, dan SPM kali inovasi. Dengan demikian pula juga
terhadap konstruk inovasi yang memiliki square root AVS sebesar 0,851 yang lebih tinggi dibandingkan dengan korelasinya dengan SPM kinerja dan SPM kali inovasi. Kemudian ada juga konstruk kinerja yang menunjukkan square root AVS sebesar 0,860 yang lebih besar dari nilai korelasinya dengan konstruk lainnya. Nah, ini yang terakhir tuh sementara konstruk SPM kali inovasi ini juga memiliki square root AVS sebesar 1000 yang juga lebih besar dibandingkan dengan korelasinya terhadap konstruk lainnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa setiap kelompok konstruk berbagi varians yang lebih besar dengan indikator-indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya. Kemudian reliabilitas di sini tuh Cronbach alpha dan composite reliability. Langsung ke ini kita bisa lihat gambar sebenarnya yang ini composite reliability dan Cronbach alpha. Pada gambar di layar tersebut tuh dapat dilihat nilai composite reliability dan Cronbach alpha untuk semua konstruk menunjukkan tingkat keandalan yang sangat baik. Nilai composite reliability untuk konstruk SPM yaitu 0,981, inovasi 0,955, kinerja 0,944 dan SPM kali inovasi itu 1000 yang berada di atas ambang batas yaitu 0,70. Ini tuh menunjukkan keandalan konsistensi internal yang memuaskan sehingga sangat tinggi. Hal serupa juga terlihat pada nilai Cronbach alpha di mana konstruk SPM 0,979, inovasi 0,945, kinerja 0,928 dan SPM kali inovasi yaitu 1000. Ini juga berada di atas batas minimum yaitu 0,70. Sehingga nilai-nilai ini menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Sehingga instrumen penelitian dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian kali ini. Nah, ini tuh lanjut ke patch coefficient, koefisien jalur dan signifikan P value. Nah, pada gambar di layar ini tuh menunjukkan hubungan antara inovasi dan kinerja memiliki patch koefisien sebesar 0,52 yang menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat dengan nilai signifikan P kurang dari 0,01 yang signifikan pada tingkat keyakinan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa inovasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja. Nah, sebaliknya nih, hubungan antara SPM dan kinerja itu menunjukkan patch coefficient sebesar minus 0,17 yang merepresentasikan hubungan negatif yang lemah dan tidak signifikan dengan nilai signifikan P sama dengan 0,11. Selain itu ada nilai R square-nya yaitu sama dengan 0,39 pada variabel kinerja yang mengindikasikan bahwa 39% variabel kinerja dijelaskan oleh variabel inovasi dan sistem dan SPM. Sementara 61% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini. Secara keseluruhan, model ini tuh menunjukkan inovasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, sedangkan pengaruh SPM terhadap kinerja itu tidak ada signifikannya. Next-nya. Nah, kita lanjut ke studi kasus 2. Itu menganalisis tentang patch analisis dengan data HBAT dengan objek tugas itu ada 300. Nah, di sini tuh saat kita melakukan data processing itu menunjukkan bahwa data telah diperiksa untuk missing value dan beberapa nilai yang hilang ditemukan pada dataset. Nilai-nilai yang hilang ini telah diatasi menggunakan metode arithmetic mean imputation, yaitu
pengisian dengan rata-rata. Persentase missing value per kolom sangat kecil, yaitu kolom OC 3 yaitu 0,33%, kolom AC 3 0,67%, dan kolom JS 2 0,33%. Nah, dengan persentase yang sangat rendah, dampaknya terhadap analisis dapat dianggap tidak signifikan. Penggunaan imputasi rata-rata untuk mengisi nilai yang hilang merupakan langkah yang tepat karena jumlah nilai yang hilang minimal. Hal ini itu memastikan dataset tetap lengkap dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa mengurangi validitas hasil. Dengan demikian, masalah missing value pada dataset ini telah ditangani dengan baik sehingga siap untuk analisis lebih lanjut. Nah, itu outlier. Itu kayak penjelasannya aja, sama kayak yang dijelasin di tas sebelumnya itu, pada gambar layar itu diketahui dari tulisan tersebut, yaitu data yang distandarkan diperoleh dengan mengurangi setiap kolom dengan nilai rata-ratanya dan membaginya dengan simpangan baku kolom tersebut. Biasanya data yang distandarkan berkisar antara minus 4 hingga 4 dan nilai yang hilang dalam data mentah ditampilkan sebagai 0. Yang berarti jika terdapat data minus 5 atau 5, berarti data tersebut sudah berada di outlier. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rio DiCaprio. Oke, di sini saya akan melanjutkan multicollinearities pada kasus 2. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan hasil output bahwa model ini tidak memiliki masalah multicollinearitas yang signifikan. Hal ini juga terlihat dari nilai average block FIF atau AFIF sebesar 2,194 dan average full collinearity FIF AFIF sebesar 2,577. Nah, nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat collinearitas antar indikator dalam blok dan antar variabel dalam model masih berada dalam batas yang dapat diterima. Dan juga menurut pedoman, nilai FIF yang ideal adalah kurang dari 3,3 karena kedua nilai tersebut berada di bawah batas ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya multicollinearitas yang berlebihan. Selain itu, nilai average Parks koefisien sebesar 0,281 dan nilai average R-square sebesar 0,568. Nah, keduanya juga memiliki p-value yaitu 0,001 yang mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel yang signifikan secara statistik dan kemampuan model yang cukup baik dalam menjelaskan variabilitas data. Next. Nah, di sini masih lanjutan dari multicollinearitas. Pada hasil output pada gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai full collinearity FIF untuk semua variabel dalam model berada di bawah ambang batas yang diterima, yaitu kurang dari 3,3. Nah, nilai-nilai tersebut adalah untuk variabel EP-nya adalah 2,706 untuk OC-nya, 2,535 untuk AC, 2,118, JS 2,391, dan untuk SI-nya adalah 3,135. Nah, karena semua nilai ini berada dalam batas toleransi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multicollinearitas yang berlebihan dalam model. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan antar variabel bebas dalam model tidak saling mempengaruhi secara signifikan, sehingga hasil analisis dapat dianggap valid tanpa distorsi yang disebabkan oleh multicollinearitas. Next. Nah, selanjutnya ada validitas konvergen. Nah, untuk output di atas menunjukkan bahwa loading yang ditampilkan dalam kotak merah itu merupakan loading yang menunjukkan
bahwa indikator-indikator tersebut secara signifikan berkontribusi dalam mengukur konstruk masing-masing. Nah, loading yang tinggi umumnya lebih dari 0,7 yang menandakan bahwa indikator-indikator tersebut adalah pengukur yang baik untuk konstruk yang bersangkutan. Contohnya pada indikator EP1 yang menunjukkan 0,743 dan EP2 0,794 yang memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk EP. Jadi indikator tersebut valid untuk mengukur konstruk yang bersangkutan. Nah, semua nilai EP value yang lebih kecil dari 0,001 menunjukkan bahwa loading tersebut secara signifikan secara statistik. Next. Nah, kemudian ada validitas diskriminan. Nah, di sini menunjukkan metrik korelasi antara variabel laten dengan akar kuadran dari average varian pada diagonal. Nah, pada output tersebut menunjukkan bahwa sejauh mana konstruk atau variabel laten dalam model benar-benar berbeda satu sama lain. Nah, validitas diskriminan yang baik ditunjukkan juga ketika akar kuadrat dari AFE lebih besar daripada korelasi antar konstruk dalam matriks korelasi. Nah, di situ ada variabel EP yang menunjukkan akar kuadrat AFE-nya adalah 0,750 yang memiliki arti bahwa semua nilai korelasi dengan konstruk lain seperti OC yaitu 0,624, AC 0,646, JS 0,718 dan SI 0,680 yang lebih kecil dari 0,750. Nah, validitas diskriminan ini sudah cukup terpenuhi. Dan untuk variabel OC-nya yaitu mengindikasikan bahwa akar kuadrat AFE yaitu 0,717 yang mengartikan bahwa semua nilai korelasi dengan konstruk lain yaitu EP0, 0,624, AC-nya 0,55, JS-nya 0,558 dan SI-nya 0,764 yang lebih kecil dari 0,717. Nah, validitas diskriminan ini untuk semua konstruk yaitu EP, OC, AC, JS, dan SI sudah terpenuhi semua karena nilai korelasi antar konstruk selalu lebih kecil dari akar kuadran AFE masing-masing konstruk. Jadi nilai di luar dari kotak merah itu lebih kecil daripada nilai yang di dalam kotak merah. Next. Nah, sudah di sini ada reliabilitas. Nah, pada output tersebut menunjukkan ada dua variabel yaitu composite reliability dan Cronbach alpha. Nah, untuk composite reliability ini menunjukkan bahwa konsistensi internal dari indikator-indikator yang mengukur konstruk tertentu. Nah, nilai composite reliability ini di atas 0,7 dianggap memadai untuk penelitian. Menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut secara kolektif mengukur konstruk secara andal. Nah, semua nilai berada di atas 0,7 sehingga reliabilitas komposit setiap konstruk dinilai memadai. Nah, sedangkan untuk Cronbach alpha-nya itu mengukur reliabilitas internal dari indikator-indikator dalam konstruk dengan asumsi mereka memiliki kontribusi yang setara. Nah, nilai di atas 0,7 dianggap baik meskipun untuk penelitian eksploratory. Nilai lebih dari 0,6 dapat diterima. Nah, sebagian besar nilai berada di atas 0,7 kecuali untuk konstruk OC-nya yaitu 0,681 yang tetap diterima jika penelitian disebut eksploratory. Nah, untuk secara keseluruhan reliabilitas pengukuran untuk semua konstruk dinilai memadai. Composite reliability menunjukkan bahwa konsistensi internal yang sangat baik untuk semua konstruk, sedangkan untuk Cronbach alpha-nya mengonfirmasi bahwa sebagian besar konstruk memiliki reliabilitas internal yang baik. Nah, meskipun ada juga sedikit kelemahan pada konstruk OC, tapi masih bisa diterima. Nah, indikator pengukuran dapat dianggap reliable
untuk analisis lebih lanjut. Next. Nah, di sini ada output lain dari reliabilitas yang menunjukkan bahwa FP, FP dan AC sangat berpengaruh signifikan terhadap variabel JS dan OC. Nah, dan juga OC memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel SI, diikuti juga dengan JS, AC, dan EP. Nah, model ini menjelaskan 69% variabilitas SI sehingga hubungan antara variabel dianggap cukup kuat dan signifikan. Jadi artinya intinya adalah variabel seperti EP dan OC memiliki pengaruh signifikan terhadap JS serta OC adalah faktor utama untuk mendorong peningkatan SI dalam model tersebut. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan untuk kasus pada week 12, yaitu week 13 atau studi kasus 13 dengan menggunakan kasus kedua yang berisi data PET analisis, data HBAT 300 objek. Mungkin langsung aja di slide selanjutnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu analisis kesesuaian model fit. Nah, jadi di analisis kesesuaian model fit ini kita melihat model fit and quality indices, yaitu memberikan indikator tentang bagaimana data cocok dengan model struktural yang digunakan. Nah, kemudian ada beberapa penjabaran yang dapat diambil interpretasinya. Yang pertama ada average patch coefficient atau APC. APC-nya dengan nilai 0,281 dengan nilai P kurang dari 0,001. Nah, di sini menunjukkan bahwa rata-rata koefisien jalur dalam model. Nah, juga nilai P-nya ini menunjukkan bahwa jalur dalam model signifikan secara statistik dan mengindikasikan hubungan antar variabel yang diuji cukup kuat. Nah, kemudian yang kedua ada average R-squared atau ARS dengan nilai 0,568 dengan nilai P kurang dari 0,001, yang berarti ini menunjukkan bahwa sekitar 56,4% variansi dalam variabel endogen dijelaskan oleh variabel eksogennya. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang sangat baik. Kemudian yang ketiga ada average adjusted R-squared atau AARS dengan nilai 0,564 dan P kurang dari 0,001. Ini memberikan versi yang disesuaikan dari ARS yang sebelumnya sudah dibahas dengan memperhitungkan jumlah variabel dalam modelnya. Nah, nilai ini menunjukkan stabilitas model yang baik. Nah, kemudian kita fokus pada dua output selanjutnya, yaitu average block PIV atau AFIF dengan nilai 2,194, accepted if kurang dari sama dengan 5 dan nilai idealnya 3,3. Kemudian ada juga average full collinearity FIF atau AFVIF dengan nilai 2,577, nilai acceptable if-nya kurang dari sama dengan 5 dan nilai idealnya 3,3. Nah, jadi karena nilai yang didapatkan ideal yaitu kurang dari sama dengan 3,3, maka nilai-nilai ini menunjukkan tingkat kolinearitas antar indikator dalam blok dan antar variabel dalam model masih berada dalam batas yang dapat diterima. Nah, jadi menurut pedoman juga nilai ideal 3,3 tadi karena kedua nilai tersebut berada di bawah batas ini. Dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat indikasi adanya multikolinearitas yang berlebihan. Oke, next. Next kita masuk ke patch coefficient atau nilai beta dan juga p-value atau nilai signifikansi. Oke, kita langsung aja bahas mengenai patch coefficient. Jadi patch coefficient ini dinyatakan bahwa standar yang digunakannya yaitu antara -1 sampai +1. Jadi semakin dekat nilai patch coefficient-nya atau nilai betanya ke arah +1, maka ini merepresentasikan hubungan positif yang kuat. Namun sebaliknya, jika nilai betanya mendekati -1, ini berarti merepresentasikan hubungan negatif yang kuat. Oke, jadi dapat kita lihat di tabel output patch coefficient-nya bahwa JS terhadap SI dengan nilai beta 0,098 merupakan angka terkecil yang ada di dalam ini. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa hubungan ini lemah tetapi tetap positif. Artinya peningkatan kepuasan kerja memberikan sedikit dampak pada pengaruh sosial atau SI-nya. Nah, kemudian untuk angka tertinggi dalam patch coefficient-nya yaitu nilai EP terhadap JS dengan nilai beta 0,536. Nah, di sini hubungannya sangat kuat atau paling kuat dan positif. Nah, ini juga menunjukkan bahwa performa karyawan sangat mempengaruhi kepuasan kerja atau bisa dibilang EP terhadap JS. Oke, kemudian tabel bawahnya p-value atau nilai signifikansi. Nah, sebelumnya mau menjelaskan nilai signifikansi merupakan taraf keyakinan terhadap hasil penelitian. Contohnya, ketika kita memiliki hasil penelitian yang menunjukkan nilai signifikansi 0,05, maka hasil penelitian tersebut mengandung kebenaran sebesar 95% dengan kemungkinan tingkat kesalahan sebesar 5%. Nah, jadi untuk pembahasannya dari kedua output ini saling berkaitan antara output atas maupun yang bawah. Jadi bisa diambil contoh untuk hasil output menunjukkan estimasi koefisien jalur dan nilai P untuk hubungan antar variabel. Nah, ini salah satu contohnya ada hasil analisis yang menunjukkan bahwa EP berpengaruh signifikan terhadap JS dengan koefisien 0,536 dan nilai P kurang dari 0,001. Kemudian ada affective commitment atau AC juga memiliki pengaruh signifikan terhadap JS dengan koefisien 0,284 dan nilai P-nya kurang dari 0,001. Kemudian ada SI juga memiliki pengaruh signifikan namun lebih kecil terhadap JS dengan koefisien 0,098 yang tadi terkecil dan juga nilai P-nya sama dengan 0,042 dan seterusnya. Jadi bacanya digabungkan nilai patch coefficient-nya, nilai beta dan juga nilai signifikansinya atau nilai P di bawah ini. Oke, bisa dilanjut. Slide selanjutnya. Kita masuk ke nilai koefisien determinasi atau R2. Nah, jadi koefisien determinasi ini pada teorinya digunakan untuk mengukur seberapa besar kekuatan atau kontribusi pada sebuah asosiasi antara dua variabel eksogen atau prediktor dengan endogen atau kriterion. Nah, jadi di sini R2 mewakili efek gabungan variabel laten eksogen pada variabel laten endogen. Nah, jadi nilai R2 ini berkisar dari 0 hingga 1. Dengan tingkat yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi. Nah, jadi
kita di sini fokus pada kolom adjust R² R2 yang berarti menunjukkan proporsi variansi suatu variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam modelnya. Jadi ketentuannya tadi udah disebutkan antara 0 sampai 1 yang berarti semakin besar nilai R2-nya, semakin besar juga variansi yang dijelaskan. Nah, jadi ada 3 nilai di sini. Yang pertama ada OC dengan nilai 0,443 atau 44,3%. Nah, ini menunjukkan variansi dalam variabel OC dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model lainnya. Dan nilai yang kedua ada JS dengan nilai 0,567 atau 56,7%. Ini menunjukkan variansi dalam variabel JS dapat dijelaskan oleh variabel independen model lainnya. Dan juga yang ketiga ada nilai SI dengan nilai 0,682 atau 68,2%. Nah, ini juga menunjukkan variansi dalam variabel SI dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi ini output terakhir dalam kasus ini yaitu nilai effect size. Nah, jadi nilai effect size ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi dari masing-masing konstruk eksogen atau nilai independennya kepada konstruk endogen atau nilai dependennya. Nah, di sini effect size juga digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan nilai R ketika salah satu konstruk eksogen dihilangkan dari model. Nah, jadi dapat dilihat effect size dengan nilai terkecil yaitu JS terhadap SI sebesar 0,062 yang menunjukkan pengaruh yang sangat kecil dari job satisfaction atau JS terhadap SI. Nah, jadi di sini dapat diibaratkan bahwa peningkatan kepuasan kerja atau JS hanya memberikan dampak yang sangat terbatas pada pengaruh sosial atau SI yang dirasakan oleh karyawannya. Nah, kemudian untuk nilai tertinggi dalam nilai effect size ini yaitu nilai EP terhadap JS yang memiliki nilai effect size sebesar 0,388 yang berarti hubungan antara EP dan JS menjadi salah satu yang paling kuat dalam model ini. Sementara sebagian besar hubungan lainnya berada pada kategori kecil hingga sedang. Hubungan EP terhadap JS menunjukkan bahwa kinerja karyawan adalah faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan kepuasan kerja dibandingkan variabel lainnya dalam model ini. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, jadi mungkin sudah selesai pembahasan kami dalam studi kasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video presentasi kelompok 2. Cukup sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.